Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan akan mempresentasikan tentang Islam di Andalusia sebagai topik kuliah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Glory Monica Emarbaum, sebagai moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Azaria Nasution dengan NIM 250706068. Perkenalkan, saya Jenis Lipas Kagea dengan NIM 2507060026. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur dengan NIM 2507060066. Perkenalkan, nama saya Ramania Fatma Mulyani dengan NIM 250706008. Baik, untuk materi pertama langsung saja akan dijelaskan oleh materi pertama akan dijelaskan oleh Ridwanur. Kepada Ridwanur saya persilahkan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Baik, Ridwanur. saya baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Islam di Andalusia. Jadi Andalusia merupakan sebuah wilayah di semenanjung Siberia atau Spanyol dan Portugal yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara benua Eropa dan Afrika. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini dikuasai bangsa Visigot dengan kondisi pemerintahan yang tidak stabil serta kesenjangan sosial yang tinggi. Masuknya Islam pada tahun 711 oleh Tariq bin Ziyad menjadi awal perubahan besar. Karena membawa sistem pemerintahan yang lebih teratur, nilai keadilan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam waktu singkat, Andalusia berkembang menjadi pusat peradaban Islam dunia, dengan kata-kata seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada sebagai pusat intelektual. Pada masa Abdurrahman pertama, Abdurrahman ketiga, Andalusia mencapai puncak kejayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, masyarakatnya dikenal memiliki tingkat toleransi tinggi, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan saling berkontribusi, sehingga menjadikan Andalusia sebagai contoh masyarakat intelektual yang maju. Lalu selanjutnya ada masuknya Islam ke Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia pada tahun 711 menjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia. Penaklukan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang menyeberangi Selat Gibraltar bersama pasukannya atas perintah Musa bin Nasir, gubernur Afrika Utara pada masa Khalifah Al-Walid pertama dari dinasti Umayyah. Keberhasilan ini juga didukung oleh kondisi kerajaan Visigot yang sedang mengalami krisis politik dan konflik internal sehingga melemahkan kekuatan mereka. Selain faktor politik, keberhasilan penaklukan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan sebelumnya, terutama dalam hal ketidakadilan dan pajak. Hal ini membuat sebagian masyarakat tidak melakukan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, hampir seluruh wilayah Andalusia berhasil dikuasai. Bahkan ekspansi sempat mencapai Prancis Selatan. Sejak saat itu, Andalusia menjadi bagian dari dunia Islam dan mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmania. Kepada Rahmania, saya persilahkan. Baik, saya akan membawakan perkembangan peradaban di Andalusia. 1. Andalusia berkembang menjadi pusat peradaban Islam maju di dunia Barat setelah penaklukan Bad al-Rahman I mendirikan Emirat Cordoba yang berdiri di Abbasiyah. 2. Puncak kejayaan pada masa Abad al-Rahman III menjadikan Cordoba kota metropolitan besar. Bidang pendidikan maju. Banyak lembaga pendidikan dan perpustakaan, koleksi buku yang sangat besar. 3. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, melahirkan tokoh seperti Ibnu Syir, filsafat, dan Al-Zahrawi, ilmu bedah. Arsitektur berkembang, contohnya Masjid Cordoba. Sistem imigrasi maju, pertanian berkembang pesat, mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan. Sistem pemerintahan kehidupan sosial budaya. Pemerintahan maju dan terorganisir, bersifat berpusat dengan khalifah sebagai pemerintah. Dibantu zawir dan gubernur mengatur wilayah, menerapkan hukum Islam Muslim, mencerminkan toleransi. Sistem perpajakan pemerintahan Kristen, Yahudi, dan relatif hidup damai. Toleransi menjadi faktor penting kemajuan peradaban. Non-Muslim bebas beribadah dan menjalankan kehidupan sosial. Budaya merupakan hasil akulturasi Islam dan lokal. Bahasa Arab berkembang sebagai bahasa ilmu dan administrasi. Seni, musik, dan sastra berkembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny. Kepada Jenny, saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Andalusia. Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Pada masa kejayaannya di abad 8 sampai 11 Masehi, Andalusia atau Al-Andalus menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia. Kota seperti Cordoba, Seville, dan Toledo berkembang menjadi pusat pendidikan, perpustakaan, dan penelitian. Perpustakaan di Cordoba bahkan memiliki ratusan ribu koleksi buku, jauh melampaui Eropa saat itu yang masih berada dalam kegelapan. Kemudian muncul ilmuwan besar dari berbagai bidang. Andalusia melahirkan banyak tokoh penting yang berpengaruh hingga dunia modern. Di bidang kedokteran ada Al-Zahrawi yang dikenal sebagai bapak bedah modern yang mengembangkan teknik operasi, alat bedah, dan menulis ensiklopedia medis Al-Tasrif yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Kemudian di bidang filsafat ada Ibn Rushd yang memperkenalkan pemikiran rasional yang mengkaji ulang filsafat Aristoteles. Pemikiran ini sangat memengaruhi perkembangan filsafat di Eropa. Kemudian di kedokteran dan filsafat banyak ilmu lain berkembang pesat seperti astronomi atau pengamatan bintang dan perhitungan kalender, matematika atau pengembangan aljabar dan angka, kimia atau eksperimen bahan dan reaksi zat. Kemajuan ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan
di Andalusia pada saat itu bersifat komprehensif dan terintegrasi. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan juga diikuti oleh inovasi teknologi seperti sistem irigasi canggih untuk pertanian, pengelolaan air dan kanal yang efisien, teknik arsitektur yang maju. Hal ini membuat sektor pertanian dan ekonomi berkembang pesat. Berdirinya rumah sakit dan lembaga pendidikan sebagai pusat riset. Andalusia memiliki banyak universitas dan madrasah sebagai pusat belajar, rumah sakit modern yang tidak hanya merawat pasien tetapi juga menjadi tempat pendidikan kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan saat ini sudah terorganisir dengan baik dan berbasis riset. Kemudian berperan sebagai jembatan ilmu antara dunia Islam dan Eropa. Andalusia juga berperan penting dalam menyebarkan ilmu ke Eropa. Karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Toledo menjadi pusat penerjemahan terbesar, serta terjadi kolaborasi antara ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Dari sinilah ilmu pengetahuan mulai masuk ke dunia Barat. Ilmu dari Andalusia menjadi dasar kebangkitan Eropa yang dikenal sebagai Renaissance. Pemikiran rasional mulai berkembang, ilmu pengetahuan kembali dipelajari yang mendorong kemajuan sains dan teknologi di Eropa. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Andalusia tidak hanya membawa kejayaan bagi dunia Islam, tetapi juga memberikan pengaruh besar bagi perkembangan peradaban dunia. Andalusia menjadi bukti bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan dukungan terhadap ilmu dapat melahirkan peradaban yang maju. Next slide. Kemudian ada juga faktor-faktor kejayaannya. Faktor kejayaan yang pertama yaitu Andalusia mencapai puncak kejayaan pada abad ke-8 sampai 11 Masehi berkat kombinasi stabilitas politik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan toleransi budaya. Pada masa Abdul Rahman hingga di tahun 912 sampai 961 Masehi, wilayah berhasil disatukan dan Cordoba berkembang menjadi pusat kekuasaan besar, melanjutkan fondasi sejak penaklukan oleh Tariq bin Ziyad. Pemerintahan aktif mendukung ilmu dengan membangun perpustakaan besar, universitas, dan pusat penerjemah yang mengembangkan ilmu dari Yunani, Romawi, Persia, dan India. Kemudian muncul ilmuwan besar seperti Al-Zahrawi, kedokteran, Ibn Firnas, penerbangan, Al-Zarqali, astronomi, dan Ibn Rus dan Maimonides di filsafat. Tercipta kehidupan toleran di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan serta berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Kepada Syafira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan kemunduran dan kejatuhan Andalusia. Kemunduran Andalusia dimulai secara bertahap setelah puncak kejayaan, terutama akibat runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada 1031 Masehi akibat perang saudara atau fitnah yang berkepanjangan. Wilayah terpecah menjadi puluhan kerajaan kecil atau taifah, seperti Sevilla, Toledo, Zaragoza, dan Granada. Pecahnya ini melemahkan kekuatan politik dan militer secara keseluruhan karena para penguasa taifah lebih sibuk saling bersaing dan berperang daripada menghadapi ancaman luar. Di sisi eksternal, kerajaan-kerajaan Kristen di utara seperti Kastil, Aragon, Leon, Navarre melancarkan reconquista, gerakan penaklukan balik yang berlangsung berabad-abad. Titik balik penting termasuk jatuhnya Toledo pada 1085 Masehi, Cordoba pada 1236 Masehi, dan Sevilla pada 1248 Masehi. Slide selanjutnya, Glory. Selanjutnya ada runtuhnya peradaban Andalusia.
Runtuhnya Andalusia adalah hasil interaksi antara faktor internal yang dominan dan tekanan eksternal. Faktor internal utama meliputi perpecahan politik, konflik etnis, perebutan kekuasaan antar elit, serta kemewahan yang berlebihan di kalangan penguasa yang menyebabkan kelemahan moral dan hilangnya semangat jihad serta keilmuan. Persatuan umat Islam yang pernah kuat di masa Umayyah runtuh, digantikan oleh persaingan antar kerajaan kecil yang saling mengkhianati dan bahkan bersekutu dengan musuh Kristen demi kekuasaan sementara. Krisis kepemimpinan dan penurunan semangat keilmuan semakin memperburuk situasi. Faktor eksternal seperti Reconquista memang memberikan tekanan militer yang kuat, tetapi sejarawan sepakat bahwa kemunduran internal yang membuka pintu serangan Kristen tanpa perpecahan, kekuatan militer dan ekonomi Andalusia mungkin bisa bertahan lebih lama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk saat selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengaruh Islam Andalusia dalam relevansinya di era modern. Andalusia memberi pengaruh besar bagi dunia Barat, terutama dalam ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kemajuan Eropa hingga masa Renaissance. Peradaban Islam di Andalusia memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kemajuan dunia Barat. Pada masa kejayaannya, wilayah ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan yang maju. Banyak ilmuwan Muslim menghasilkan karya di berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kimia, dan filsafat. Karya-karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari oleh bangsa Eropa. Hal ini menjadi salah satu fondasi penting yang mendorong lahirnya masa Renaissance, yaitu periode kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni di Eropa. Dalam filsafat, pemikiran Ibnu Rushd berperan penting dalam perkembangan pemikiran Barat. Tokoh penting seperti Ibnu Rushd memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Barat. Ia dikenal karena usahanya menjelaskan dan mengembangkan pemikiran Aristoteles. Karya-karyanya membuka jalan bagi masyarakat Eropa untuk memahami logika, rasionalitas, dan hubungan antar agama dan akal. Pemikirannya bahkan mempengaruhi tokoh-tokoh filsuf Kristen di Eropa, sehingga membantu perkembangan tradisi intelektual Barat yang lebih kritis dan rasional. Kemudian, kontribusi dalam kedokteran oleh Al-Zarawi. Dalam bidang kedokteran, Al-Zarawi menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh. Ia dikenal sebagai pelopor ilmu bedah modern. Karyanya yang berjudul Al-Tasrif menjadi rujukan utama dalam dunia medis selama berabad-abad, bahkan digunakan di universitas-universitas Eropa. Ia juga memperkenalkan berbagai alat bedah dan teknik medis yang masih menjadi dasar praktik kedokteran hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dari dunia Islam sangat berkontribusi terhadap perkembangan medis global. Kemudian, pengaruh dalam seni, budaya, dan arsitektur. Pengaruh Islam di Andalusia juga terlibat dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur. Gaya arsitektur yang indah dan detail seperti yang terlihat pada bangunan seperti Alhambra menunjukkan perpaduan antara seni, Islam, dan budaya lokal. Seni ukir, kaligrafi, serta pola geometris yang khas memberikan inspirasi bagi perkembangan seni di Eropa. Selain itu, interaksi budaya antara Muslim, Kristen, dan Yahudi di Andalusia menciptakan lingkungan yang kaya akan toleransi dan pertukaran ide. Kemudian, relevansi kebudayaan Islam di era modern. Nilai-nilai yang berkembang di Andalusia masih sangat relevan hingga saat ini. Toleransi dalam kemampuan hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan. Andalusia menjadi contoh bagaimana perbedaan agama dan budaya tidak harus menimbulkan konflik, tetapi justru bisa menjadi kekuatan. Selain itu, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan juga menjadi pelajaran penting. Kemajuan suatu peradaban sangat bergantung pada kemauan untuk belajar, menerima ide baru, dan mengembangkan pengetahuan tanpa batas. Baik, sampai di situ untuk penjelasan materi kami pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk 5 orang. Eh, Halo, selamat pagi. Saya ingin bertanya,
Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Habimai Suyono dengan NIM 25070612 dari kelompok 4. Tadi kan udah dibahas soal Andalusia kan juga, dari masa keemasan sampai kemunduran dan kejatuhannya. Yang saya tanya mungkin bukan soal masalah, cuman lebih kepada situasi sekarang itu. Pasca atau pasca jatuhnya Andalusia gitu. Apakah Islam di Andalusia itu emang udah eh, hilang sepenuhnya gitu, atau masih ada gitu orang-orang yang menganut Islam di sana cuman secara sembunyi-sembunyi gitu, terutama sehabis Al-Andalus itu runtuh gitu. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Nanti pertanyaannya jangan lupa ditulis lagi ya, Habimayu. Ya. Baik, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan 4 orang lagi. Teman-teman yang ingin bertanya, apakah tidak ada? Baik, kepada Kanaya Sitepu, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Kanaya dengan NIM 250706040. Jadi, pertanyaannya menurut kelompok kalian, apa apa faktor yang lebih berpengaruh terhadap kejatuhan Andalusia? Apakah faktor eksternal atau faktor internalnya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan 3 orang lagi. Teman-teman yang ingin bertanya, apakah teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Glenn Fiter, saya persilakan pertanyaannya. Izin moderator, nama saya Glenn Terselagan, NIM 250706076. Saya ingin bertanya soal itu Andalus Rusia yang menjadi pusat pendidikan, eh, perkembangan ilmu dan juga kesehatan. Saya ingin bertanya karena tidak dijelaskan dan saya juga tidak tahu kenapa daerah jajahan itu bisa jadi pusat perkembangan dua hal tadi. Kenapa tidak daerah pusat keislaman yang jadi dua perkembangan tadi? Baik, Diulang atau gimana nih? itu saja Glenn Fiter. Ya, moderator. Nanti jangan lupa ditulis kembali pertanyaannya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, 2 orang lagi untuk bertanya, saya persilahkan. Eh, izin sebelumnya kepada Habimayu, pertanyaannya diajukan kepada siapa? Eh, Soal yang pemateri yang menjelaskan soal kejatuhan tadi, siapa kalau boleh tahu? Lupa saya tadi. Syafira ya. Iya ya, kepada Syafira. Sementara Oke, baik. ini biar diedit lagi di WA biar lebih jelas lagi. Oke, terima kasih udah mengingatkan. Oke, untuk Kanaya, pertanyaannya diajukan kepada siapa? Jenny aja. Oke, baik, terima kasih. Untuk Glenn Fiter, pertanyaannya diajukan kepada siapa?
Glenn Fiter, Ke pertanyaannya diajukan ini kepada siapa? yang ketiga tadi siapa namanya? Ke Farhana. Farhana nggak ada. Rahmania. Ramanianya itu? Oh iya iya iya. Rahmania. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan 2 orang lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, 2 orang lagi saya persilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan 2 orang lagi. Baik, baik kepada Nindi Rizkyani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Glory Monica. Di sini saya akan bertanya kepada Saudara Glory. Yang pertanyaannya yaitu, dari materi yang telah kalian jelaskan sejauh ini, pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah Andalusia terkait pentingnya persatuan politik dan kemajuan intelektual dalam mempertahankan sebuah peradaban? Terima kasih untuk pertanyaannya, Nindi Rizkyani. Terima Untuk Rizky kasih. Rabani, saya persilakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya kepada Saudara Ridwan Nur. Kan seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, kalian menyinggung tentang bidang arsitektur. Nah, contohnya seperti Masjid Cordoba. Apakah di sekitaran kawasan Andalusia memakai gaya arsitektur yang sama atau tidak? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Rizky Rabani. Eh, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, berikan kami waktu selama 5 menit selagi Ibu Dara menayangkan video. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nabi Banyu. Bagaimana situasi Islam di semenanjung Iberia pasca keruntuhan Al-Andalus? Apakah Islam masih ada di abad-abad berikutnya atau justru dipraktikkan secara sembunyi-sembunyi? Setelah runtuhnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia yang ditandai dengan jatuhnya penaklukan Granada, situasi umat Islam berubah sangat drastis. Awalnya kaum Muslim masih diperbolehkan tinggal di wilayah yang dikuasai kerajaan Kristen seperti kerajaan Kastilia dan kerajaan Aragon. Mereka diizinkan menjalankan agama, memakai hukum Islam dalam urusan pribadi, dan mempertahankan budaya mereka. Namun toleransi ini tidak berlangsung lama. Memasuki abad ke-16, kebijakan berubah menjadi lebih keras. Penguasa seperti Isabella I dari Kastilia dan Ferdinand II dari Aragon mendorong penyatuan agama di wilayah mereka. Umat Islam dipaksa untuk berpindah agama menjadi Kristen. Mereka yang masuk Kristen disebut Morisco.
Namun, banyak Morisco tetap mempertahankan Islam secara diam-diam. Mereka beribadah secara tersembunyi, mengajarkan ajaran Islam dalam keluarga secara rahasia, menyembunyikan identitas keagamaan untuk menghindari hukuman dari Inkuisisi Spanyol. Pada periode ini, praktik Islam memang masih ada, tetapi tidak lagi terlihat di ruang publik. Islam berubah dari agama yang pernah berjaya menjadi kepercayaan yang ditekan dan disembunyikan. Situasi ini mencapai puncaknya pada peristiwa pengusiran Morisco. Ketika ribuan Morisco diusir dari Spanyol, setelah itu keberadaan Islam di semenanjung Iberia hampir hilang sepenuhnya selama beberapa abad. Bagaimana, Abimanyu? Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Kanaya akan dijawab oleh Jenny. Kepada Jenny saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kanaya. Faktor apa yang lebih berpengaruh terhadap kejatuhan Andalusia? Apakah faktor eksternal atau internal? Menurut saya, faktor internal lebih berpengaruh terhadap kejatuhan Andalusia. Hal ini karena sebelum terjadinya serangan luar seperti Reconquista, kondisi dalam sudah lemah. Terjadi perpecahan setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Cordoba, sehingga umat Islam tidak lagi bersatu. Akibatnya, saat diserang dari luar, Andalusia tidak mampu bertahan dengan kuat. Jadi, faktor internal adalah penyebab utama, sedangkan faktor eksternal hanya mempercepat kejatuhan. Bagaimana dengan Kanaya? Terima kasih Jenny atas jawabannya. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Glenn Fiter akan dijawab oleh Rahmania. Kepada Rahmania saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Glenn Peter. Pertanyaannya itu kenapa daerah Rusia pusat keislamannya itu ilmu dan kesehatan. Pada masa itu pusatnya justru di wilayah Islam seperti Andalusia dan Baghdad. Hal ini karena pemerintahan Islam mendukung ilmu pengetahuan, membangun sekolah dan rumah sakit, serta menerjemahkan ilmu dari Yunani. Selain itu, serta apakah jawabannya gimana? Rahmania, maaf, kayaknya sinyal kamu lagi nggak baik atas ini. Kayaknya kamu ketik aja jawaban kamu biar lebih jelas. Jawabannya diketik saja di kolom komentar. Baik, Oke, baik. Untuk pertanyaan Untuk pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Nini Rizkyani akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah Andalusia terkait pentingnya persatuan politik dan kemajuan intelektual dalam mempertahankan sebuah peradaban? Persatuan politik menciptakan stabilitas yang memungkinkan ilmu berkembang. Sebaliknya, kemajuan intelektual memperkuat negara dengan inovasi dan pemikiran kritis. Ketika politik mulai kacau, perkembangan ilmu pun ikut melemah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Politik yang kuat butuh ilmu dan ilmu berkembang untuk stabilitas. Sejarah Andalusia mengajarkan bahwa peradaban besar tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer atau kekayaan, tetapi juga dengan persatuan dan ilmu pengetahuan. Ketika dua hal ini dijaga, peradaban bisa mencapai puncak kejayaan. Tetapi saat persatuan hilang dan ilmu diabaikan, kemunduran menjadi sulit dihindari.
Untuk yang diriliskannya, apakah jawabannya diterima? Terima kasih Glory Monica, saya terima. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Rizky Rabani akan dijawab oleh Ridwan Nur. Kepada Ridwan Nur, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Rabani. Pertanyaannya adalah apakah kawasan di sekitar Andalusia memakai gaya arsitektur yang sama? Saya akan menjawab. Ini jika dikatakan memiliki arsitektur yang sama persis, itu mungkin tidak. Namun dikarenakan Andalusia memiliki pengaruh yang sangat luas dan kuat terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya. Jadi pengaruh ini tidak hanya berpusat di semenanjung Iberia. Ridwan Nur, suaranya gak kedengaran. Eh, jawabannya diketik saja di kolom komentar juga ya. Oh ya, baik. Oke, baik. Eh, Baik, sampai saat ini kami sudah sampai di kesimpulan. Peradaban Islam di Andalusia selama hampir 8 abad menunjukkan bahwa kejayaan lahir dari perpaduan kekuatan politik, visi intelektual, dan sistem sosial yang inklusif. Sejak penaklukan oleh Tariq bin Ziyad hingga masa kejayaan di bawah Al-Rahman III, Andalusia menjadi pusat ilmu dan jembatan peradaban yang melahirkan tokoh seperti Ibnu Rushd dan Zahrawi serta berkontribusi besar bagi kebangkitan Eropa. Namun kejatuhannya menegaskan bahwa perpecahan internal lebih berbahaya daripada ancaman luar. Kesimpulannya, kemajuan peradaban bergantung pada persatuan, toleransi, dan komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata menjawab pertanyaan teman-teman semua dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih.